biasa. Kita bangkit berdiri dan sambut dengan tepuk tangan yang meriah Maindra dan Budi. Oke, terima kasih Alium. Ya, aplaus untuk Bu Amel dan Ali teman-teman sebagai MC. Silakan duduk. Cek, oke. Thank you ya para leaders, para agents yang bisa datang ya hari ini tentunya Sabtu bukan hal yang mudah ya, terutama bagi agent-agent baru ya. Tadi saya lihat Pak Agung semangat banget tadi. Ya. Enak kan Pak? Ada aktivitas enak Pak daripada di rumah. Bener Ibu tadi ajak ke sini ya kan. Di sini kan happy Pak. Ya. Khususnya agent-agent baru ya. Di sini ada Miftah, ada siapa tadi ya? Ais Sabila. Salsabila? Sabila Sang. Oh, Sabila aja, ya. Sabila aja. Ya, kalau ini rekrutannya Sabil paling gampang Gus Miftah. Ya kan? Pasti inget nggak lo ketemu lagi Gus Miftah tuh? Wah, pasti inget. Jadi lu bakal terkenal di sini Miftah. Gus Miftah, ya. Oke teman-teman. Ya hari ini saya sama Nadine diberi kesempatan, thank you untuk PIC Training, Ibu Cicin ya dan teman-teman yang di leader yang di divisi training ya untuk memberikan kami berdua waktu untuk bisa sharing ya. Tentunya kenapa saya mau sharingkan pengalaman saya mungkin dari teman-teman seperti kayak Pak Agung, ada yang senior juga, Pak siapa Mel? Your leaders, Mr. Ang, ya, aduh sampai lupa ya. Di sini semua ada sebutan teman-teman, karena saya pelupa orangnya ya. Jadi kalau nggak kasih attachment gitu, agak lupa gitu ya. Mr. Ang, Gus Miftah, ada Rigel, ya ini baru juga. Ada Rani, ya thank you Rani ya. Mungkin apa nggak pas kalau saya yang memulai sharing di hari ini, karena sebetulnya yang awal melakukan bisnis ini itu adalah Bu Nadine, teman-teman. Ya. Nah, saya bersyukur ya, pada Tuhan karena saya dipertemukan sama seorang leader ya, seorang leader yang luar biasa. Merangkap juga teman saya waktu kuliah ya, untuk Richard dan Susan. Applause ya teman-teman. Ya. Dan kakek leader kita bersama ya Ko Denny sama Bu Inge yang sudah mempercayakan bisnis ini, memberikan fasilitas juga pada saat saya berdua masih seorang agent, sama seperti teman-teman duduk di bangku mendengarkan pembicara, belajar di bisnis ini dan sebagainya ya. Mungkin Mama bisa sharing awal. Oh, background. Ya, A Journey of Growth and Purpose. Kenapa sih Indra Manadin kasih judul itu A Journey of Growth and Growth and Purpose. Growth itu karena kita merasakan bahwa di bisnis ini bukan hanya growth itu masalah uang ya. Bagi teman-teman tadi yang ikut pelajaran atau sesinya Kak Erika membahas bagaimana teman-teman bisa mencapai satu tahapan bisnis di sini dan tentunya ada uangnya tentunya. Tapi yang saya bicarakan bukan hanya growth terhadap kantong kita, tapi growth terhadap self development kita. Ya, saya mungkin dan Nadine sekarang banyak berubah teman-teman dari awal saya menjalankan bisnis ini. Kira-kira 17-18 tahun yang lalu, ya, kami berdua sudah menapakkan dan kami mantep di posisi bahwa saya harus yakin dulu di bisnis ini punya value lebih ya, bukan hanya sekedar uang, tapi apa sih? Karena saya yakin bahwa semua di sini sebagai manusia itu punya aktualisasi diri ya, punya keinginan bahwa kita itu berguna, bermanfaat bagi orang lain ya, jadi saluran berkat ya. Ada tahapan di saat kita usia 50 dan sebagainya, kita pengen hidup kita itu lebih bermanfaat. Jadi saya mau melihat bahwa growth bukan hanya di uang saja, tapi growth di personal growth. Karena apa? Karena sebagai manusia kita harus bisa menjadi lebih baik, memimpin diri kita dulu.
Ya, kalau kita gagal memimpin diri kita dulu, kita nggak akan menarik orang lain, ya kan? Lu aja nggak beres, jangan harap kita mengajak orang lain. Ya, jadi itu intisari di bisnis ini yang saya senang. Karena apa? Kalau kita lihat tahapan bisnis, oke, kita merekrut, kita men-sharingkan bisnis ini atau apa. Tapi landasan utamanya menurut saya 18 tahun bisnis ini teman-teman, adalah kalau kita berubah pada diri kita sendiri. Gak mungkin kita bisa menarik orang. Gak mungkin orang akan tertarik pada kita. Kalau kita, orang melihatnya tidak ada value terhadap diri kita. Ya, value itu penting nggak? Penting banget. Kita sebagai manusia itu, kalau gajah mati meninggalkan, kalau manusia meninggalkan nama baik atau value. Ya, jadi itu saya merasa bahwa di bisnis ini saya menemukan growth terhadap self development saya. Ya, nah kalau saya bilang mengenai purpose, apa sih purpose itu? Apa sih? Purpose itu tujuan. Ya, sebagai manusia, sebagai makhluk kita punya tujuan bahwa kita satu waktu Tuhan akan sayang sama kita. Kita akan dipanggil balik. Tapi Tuhan akan menanyakan, apa yang you lakukan di dunia ini? Betul nggak? Ya kan? Karena kalau nggak, apa bedanya kita sama bodat? Teman-teman tahu bodat apa? Loh, kok ketawa? Situ punya marga juga. Ini ada yang hanging, ada yang bingung, ada yang ketawa ya. Tanya sama yang ketawa, apa artinya bodat ya? Apa kita sama bodat? Ya. Tangan punya ini, cuman kalau bodat tidak punya that. Purpose-nya hanya makan beol. Habis itu nah, itu kerjanya bodat. Tapi kalau kita hanya itu, enggak. Bodat apa? Yang baru nih, salsa. Hah? Monyet, betul. Pak Agung, bodat itu artinya monyet. Bahasa sana, bahasa Medan. Ya. Nah itulah teman-teman. Jadi kita harus punya purposeful destination dalam kehidupan kita. Ya, sebagai orang yang beragama dan orang yang tahu bahwa kita itu akan dipanggil Tuhan, kita harus punya amal baik. Ya. Itu saya dapatkan di bisnis ini. Karena apa? Kita banyak bertemu orang. Kita banyak sharing, kita banyak bantu orang yang kesulitan, kesusahan. Bayangin teman-teman, saya tadi Ibu Leni menceritakan bahwa kami baru membantu sepupu kami. Ya, sehat walafiat, nggak mau nambah polis, percaya bahwa company-nya cukup, ya, memberikan pembayaran asuransi. Ternyata 3 bulan yang lalu divonis kanker ini apa? Tiroid membesar teman-teman. Ya, panik seorang perempuan, nangis karena dokternya nggak nyampe setahun. Kalau ini ganas tidak sampai setahun. Tapi alhamdulillah nggak ganas, artinya karsinoma in situ, di situ-situ aja itu kanker. Ya, dia nggak bergerak, mainnya di situ-situ aja, jinak dia. Ya. Tapi masalahnya untuk mendiagnosi itu ada korek-korek nggak teman-teman? Ada, pasti korek-korek. Nah korek-koreknya dokter dengan korek-korek kuping kita beda nggak Pak Agung? Beda. Kalau dokter pakai alat, pakai pisau, ya. Keluar namanya biopsi, keluar biaya 200 juta. Cuman korek-korek aja, ya. Nah, sementara kaget nggak beliau? Tadinya sehat walafiat, tadinya bekerja, tahu-tahu tidak bekerja. Bingung. Asuransi kantor tidak mumpuni dan tidak bisa dipakai karena sudah tidak kerja. In betweens. Ya. Akhirnya alhamdulillah karena beliau pernah punya polis, bukan sama kita loh. Ya. Bukan sama kita ya. Awalnya, sorry ya. Bukan sama kita tapi itu polis lama. Masih yang gambar kerang, polis pada waktu itu yang masih ada plafonnya, ya. Akhirnya bisa diklaim dan keluar UP penyakit kritisnya kurang lebih 270 juta lah ya teman-teman. Jadi aplaus lah, itulah yang kita kerjakan di dalam keseharian kita, membantu orang dalam keadaan panik, dalam keadaan tidak punya opsi, tahu-tahu dibayarin 300 juta kurang lebih.
kira-kira posisi kita tangan di atas apa tangan di bawah, teman-teman? Tangan di atas, ya. Jadi itulah kita punya value. Jadi teman-teman di sini saya mau men-sharingkan dari saya sama Nadine yang cukup lama di bisnis ini, kita itu posisi tangan di atas. Jadi jangan pernah ragu ya Pak Wandi ngomong dengan nasabah, men-sharingkan masalah kesehatan, pentingnya punya proteksi diri. Jangan rendah hati. Aduh, gua sebagai agen nggak keren. Memang awal kalau kita bicara sebagai agen doang Pak, kayaknya kurang keren Pak. Ya, kayak Bapak tadi saya dengar dari Pak Paber ya. Bapak di Java Confit ya, Bapak kerjanya melet. Betul Pak? Katanya Pak Paber. Maksudnya apa? Menjual pelet teman-teman. Pelet ikan ya, pelet saya bilang pelet apa saya masih nggak ini kan. Tahu-tahu pakan ternak maksudnya gitu. Pak Paber ini dulu Pak peternak lele. Jadi dia suka beli melet itu Pak dari Java Confit. Ya lele bebek. Ya bebek. Ya. Jadi begitu lihat Bapak Java Confit langsung connect. Wah, dia jual melet, dia jual pelet. Ya. Oke. Jadi itu kita ya value yang kita punya ya, tangan di atas. Sekedar info teman-teman, saya bukan orang Jakarta ya. Saya kebetulan lahir di Surabaya dari orang tua Madura, Arudam ya. Arudam ini kalau sudah masuk ke dunia perdagangan nggak pernah tutup ya. Warung Madura tidak pernah tutup, bukan 24 jam ya. Tutupnya kalau kiamat. Ya. Bisnis apa aja dilakukan sama teman-teman Batak ini, beda tipis ya. Kalau kita di besi, mereka di angkutan. Nggak jauh beda ya. Kalau kita misalnya di pekerjaan-pekerjaan ini, mereka di urusan pasir-pasir ya, angkutan ya. Jadi artinya suku saya ini punya keistimewaan Pak, maju tak gentar membela yang bayar Pak ya. Jadi selalu cari cari penghidupan ya. Saya bilang nih sama teman-teman ini teman-teman ini orang Betawi teman-teman ya. Jangan sampai nanti habis dari Jakarta Selatan pindah mana? Citerep, Bojong, terus pindah Bogor lagi. Yang masuk sini orang Madura semua isinya gitu. Panas-panasin orang Betawi teman-teman ya. Jadi saya orang Madura, saya lahir tahun 71 dari 2 bersaudara teman-teman. Ya. Jadi saya memang dari awal saya yakin bahwa kita itu nggak bisa jadi orang bekerja. Ya. Kalau kita bekerja bukan salah ya, tapi untuk memenuhi kebutuhan kita saya rasa nggak mampu ya. Kecuali kalau kita bekerja di luar negeri. Karena apa? Saya punya pengalaman juga bekerja di luar negeri ya. Beda sistem struktur gajinya. Dengan tahapan kehidupannya beda. Kalau di luar mungkin karena payment kita itu lebih tinggi sehingga kita bisa atur ya berapa gaji kita, savingnya berapa ya. Dan negara maju itu karena semua fasilitas publiknya lengkap. Kalau kita bisa bekerja itu bisa enjoy di sana gitu ya. Kita naik kemana-mana murah karena transportasi saling terhubung ya. Semua ada fasilitas ya, fasilitas publiknya jalan. Kalau di sini kan enggak. Ya, fasilitas yang jalan adalah Wani Piro, kan gitu. Kalau sana bukan, di sana semua teratur. Jadi saya merasa bahwa saya harus berbisnis. Nah, kalau berbisnis saya harus melakukan apa? Saya mencari-cari bisnis itu. Ya, nanti mungkin di pengalaman hidup saya pernah menjadi bisnis jual nasi uduk teman-teman. Ya, franchise juga sudah pernah. Ya. Akhirnya saya bisnis mulai dari yang kecil sampai saya bisnis yang lumayan besar. Saya menjadi developer ya. Teman-teman bisa cek ya. Nama saya pun masih di situ ya. PT-nya namanya PT Tridaya Semesta ya. Kita mengelola satu kawasan, kalau teman-teman tahu sirkuit Sentul ya. Di sirkuit Sentul itu ada development, nah itu dari 2006 saya kelola ya. Yang tadinya tanah tidak bermanfaat menjadi tanah yang bermanfaat menjadi properti ya. Cuman di industri properti itu pasang surutnya lumayan mengkhawatirkan teman-teman ya.
Nanti saya akan ceritakan kenapa sih kalau di industri konvensional sebagai pengusaha tuh kayaknya orang lihat, wih duitnya banyak ya, wih keren, proyeknya ada prestisnya ya. Tapi teman-teman duitnya cekak ya. Apalagi kita di industri yang namanya property developer. Karena apa? Kalau kita masih cangkul-cangkul itu duit keluar terus ya. Apalagi kalau di Indonesia ini properti pasti berhubungan dengan pemerintahan ya. Nah kita tahu kalau properti berhubungan dengan pemerintahan itu suka usil teman-teman ya. Mulai dari perizinan, izin lokasi, izin proyek, macam-macam lah izin tuh. Itu intisarinya tol, kita harus bayar. Itulah. Kedua, belum selesai itu kita harus berhubungan dengan apa? Thomas. Tahu Thomas? Tokoh masyarakat. Nah, ini beda nih, gayanya beda, perilakunya sama, spesiesnya lain. Kalau ini spesiesnya siap Pak, siap, ada penengnya sini, ada jengkolnya ya. Itu spesies itu. Kalau Thomas enggak. Thomas beda, pakai sarung ya kan, pakai kopiah ya, tapi sama, modusnya sama. Begitu kita garuk-garuk itu, cepret, Thomas datang, Assalamualaikum Pak. Ya Haji gimana? Anu Pak, kami ini kita punya Karang Taruna. Iya, kan Bapak developernya di sini ya. Ini menunya Pak, saya lihat menunya apa? Saya pikir menu sunatan. Ternyata bukan teman-teman. Menunya adalah kalau kurungin besi segini, turunin semen segini, gitu loh teman-teman. Ya, bagus nggak cara menghadapnya? Bagus. Ya. Tapi ini enforceable. Ya, lu nggak pakai ini bisa nggak semen turin? Kagak bisa, dicegat di gang luar. Pak mau kemana? Mohon maaf, Bapak nggak bisa ke sini. Loh Pak, kami ini ada Pak Indra di sini, ini semennya Pak Indra. Oh iya, tapi ini jalan saya. Nah Pak Indra harus bayar tol. Menunya ini. Terus kita gimana? Bayar teman-teman, mau gak mau bayar, ya. Orang kaya, kelihatannya tapi cekak. Iya makan itu apa nasi goreng sama tukang-tukang, ya kan? Pecel lele tiap hari, akhirnya apa? Ini melembung, kolesterol tinggi, ya kan? Begitu, jadi itulah pengusaha, ya. Kalau kita lagi menjalankan usaha tidak seindah warna aslinya kayak Fuji Film. Ya. Jadi itu yang akhirnya saya memikir, loh ini saya kok jadi kerja apa saya dikerjain ya? Gua yang cari duit ya, gua yang nunggu bank ya kan? Bank gitu teman-teman kalau kita mau aplikasi kredit, orang bank sangat ya gimana? Udah selesai gitu, telepon dia, Pak, saya di mana Pak ini Pak? Oh saya lagi di ini Pak. Pak, malam Bapak kemana? Wah kita harus radarnya sudah harus menyesuaikan teman-teman. Ya, kalau enggak nanti ininya enggak mulus. Bukan terminnya, kan pakai termin dia kan? Kayak tukang kredit juga gitu loh. Jadi per termin dia minta ditraktir teman-teman. Iya, traktirnya bukan hanya masakan Padang, Yung. Nggak main kita mau itu, kita kan milenial. Weh, sana ya. 1001 dulu, Gini. Wah, teman-teman agak bingung ya yang baru 1001 apa ya? Nggak apa-apa, tanya yang tahu dah. Ya. Harus ke situ, ya. Nunggu gitu, baru keluar tuh kredit, ya. Jadi itulah yang saya harus hadapan di hari-hari. Belum lagi masalah tukang teman-teman, ya. Tukang itu kalau dikasih tahu harus pakai bahasa planet teman-teman. Nggak bisa pakai Pak, ini begini nggak bisa. Kita harus pakai pawangnya. Contoh, oh ini orang Sunda, kasih pawang Sunda. Kalau tukangnya orang Sunda, pawangnya orang Jawa, nyambung nggak? Kagak nyambung, kagak bisa ngerti teman-teman. Salah semua. Ya, campuran semen harus kasih tahu ya. Semua harus kita kasih tahu, ya. Jadi kalau kita beli developer ada pekerja sama ada pawangnya, ya. Nah, itu satu spesies. Saya punya 3 spesies, teman-teman. Ada Jawa, ya, ada Sunda, terus ada orang-orang Banten.
Ya, orang Banten kenapa? Karena mereka tempat saya itu di Sentul ya. Itu banyak juga jawara-jawara Banten teman-teman. Ini termasuk istri saya teman-teman. Tapi bukan karena istri saya di situ ya. Saya kawin bukan ya. Karena orang Banten sakti-sakti teman-teman ya. Iya. Lah serius teman-teman, debus-debus itu mereka nggak takut gitu. Mereka kalau ini Pak, ini besi ya, besi nih, dikiniin aja seret gitu. Gimana gua nggak kempot-kempot? Ya, pakai item-item nggak pakai ini datang gitu kan. Pak ini besi Pak ya, saya dipegang. Gini doang. Waduh, udah tahu saya kalau begitu. Oke Pak, silakan. Nah, ya monggo. Tapi itu menjadikan saya berpikir ulang, wah kalau bisnis kayak gini, ini gue berbisnis apa gue yang dikerjain ya? Ya, akhirnya apa? Tuhan gak ridho juga teman-teman, karena kehidupan saya mulai ngaco. Ya, bisnis itu tidak ada yang ngajarin, semua harus sendiri, ya, semua usahain sendiri, nggak bisa curhat, nggak ada yang kasih tahu, bahaya nggak ada. Ya, kita mau tanya sebelah kita yang dulu Lipo yang punya, kira-kira diajarin nggak sama Lipo, caranya begini, loket begini. Diajarin nggak? Nggak diajarin teman-teman. Syukurin, didorong aja sama dia supaya lu jatuh, gue menang. Ya itulah kompetisi. Ya. Lalu kita nggak bisa artinya hal-hal sukses itu banyak yang di luar kita. Ya. Contoh nanti ada kebijakan kayak Pak Purbaya nih, kebijakan uang ketat. Pinjaman nggak bisa dulu, kira-kira bisa protes nggak? Nggak bisa teman-teman. Ya, itu yang terjadi sama saya. 2008 Bu Sri Mulyani bilang ada krisis di Amerika. Mulai sekarang sektor properti nggak boleh ekspansi. Kredit saya stop. Mateng saya teman-teman. Saya sudah kasih SPK ke orang-orang teman-teman. Bata karu untungnya, agak halus. Ya, kalau toba saya nggak tahu lagi di mana teman-teman. Ya. Itu nggak bisa, akhirnya saya apa? Nggak bisa bayar teman-teman. Karena apa? Karena saya harus keluarin dari uang saya dari uang pembelian atau deposit dari rumah. Ya, sementara deposit dari rumah kalau nggak dapat KPR, kira-kira bisa jalan terus nggak? Nggak bisa. Akhirnya itu berontot, akhirnya kolaps saya. Nah, artinya apa? Saya belajar lagi di industri konvensional di luar, terutama di Indonesia yang padat karya. Teman-teman kita banyak sekali hal-hal yang tidak kita bisa pegang. Ada kebijakan pemerintah, nanti ada Thomas, ada kebijakan kabupaten baru, ada pajak ini, pajak kalau properti itu kan harus ini ya, sediakan tanah untuk pekuburan. Oh harus. Saya kelola 30 hektar. Jadi dia konversikan, nggak mungkin tanah saya di sini terus kuburan ada di sini, kan nggak mungkin toh. Itu biasanya saya beli tanah, pindahin ke tempat lain. Itu ada peraturan lagi, bayarnya berapa, ininya harus berapa, pusing lah teman-teman. Ya, jadi di situ saya belajar bahwa ternyata sebagai pebisnis tidak semudah waktu ini. Dan saya cari bisnis apa ya yang kira-kira pada saat itu saya punya waktu. Kenapa? Makin lama saya hibur di bisnis ini, saya nggak punya waktu sama anak-anak saya. Ya, nanti teman-teman tanya sama istri saya. Istri saya itu kalau ketemu saya hari Minggu atau Sabtu di mana? Tergantung. Sekarang di Mall Eka Lokasari atau di JCC. Tahu kenapa? Karena ada pameran. Saya ikut pameran. Jadi kemana pameran itu dia kalau mau ketemu ya di situ. Nah itu, ya. Itu saya disentul di mana tuh? Presiden. Ya, ini rumahnya nih teman-teman. Ya, jadi harus di pameran. Ya. Ketemu sama bank, ya kadang-kadang ngajak customer tinjau lokasi, itu yang saya lakukan. Ya, tiap hari teman-teman, nggak ada libur. Nggak ada libur. Sabtu Minggu itu bukan libur, kita kerja karena kita marketing. Saya handle orang marketing, jadi ini habis dari sini nanti kumpulin jam 4, yang mau tinjau lokasi, bawa ke sini nih. Lihat lokasinya. Ya. Jadi hampir tidak pernah libur teman-teman. Ya, itu yang saya lakukan. Ya. Jadi akhirnya saya berpikir, waduh saya waktu itu 2008, 2009 saya kolaps, saya punya utang 40 miliar teman-teman, 2009. Ya, itu menjadi turning point saya gitu. Orang kalau banyak utang teman-teman, nggak usah
nggak usah saudara ya, teman aja pada ngindar-ngindar. Ya. Karena bau kita udah bau amis teman-teman. Ya, udah menyebar tuh. Ya, wajar kalau orang punya utang kan nggak bisa bayar. Dia ngomong yang ini, lu jangan ini ya, lu minta dulu sama Indra itu. Indra nggak bisa mulai seret nih udah batuk-batuk. Ya, jadi orang kita mau ketemuin orang menghindar. Pertama sopan, lama-lama udah nggak sopan. Kita didelkon lah dan sebagainya. Tapi itu bagian dari pembelajaran saya. Ya, oh sebegitu, it's okay. Ya, saya masih punya Tuhan. Ya, dari itu aku berjalan. Ya, nah, tetap saya tidak mau menipu. Saya selalu bayar hutang saya. Bahkan sama dulu kan kalau kita nggak bayar sudah lama. Si orang yang saya nggak bayar ini kan akan sewa debt collector. Dulu zamannya siapa mah? John Key. Datang bawa pesol teman-teman. Loh serius, mereka ini orang nggak punya otak lah teman-teman. Mereka taunya tagih berapa bayar. Saya bilang, gua bukan nggak mau bayar, lu kan gua kasihin sertifikat. Artinya saya bilang sertifikat ini pegang, dia nggak mau karena sertifikatnya apa? Kan harus dijual. Kalau harus dijual kan dia nunggu lagi. Ya kalau debt collector itu kan biasanya mau cash. Karena apa? Begitu gue bawa misalnya berapa dia tinggal potong fee-nya. Gitu loh. Jadi ya saya dengan hambatan-hambatan itu saya lakukan. Setiap ini udah gak karu-karuan teman-teman. Belum lagi pressure dari bank dan sebagainya. Tapi saya tahu saya punya tempat yang bagus. Dan saya akhirnya negosiasi dibeli oleh Ciputra. Ya. Nah itu ya alhamdulillah ya. Saya ambillah bagian saya dari pengurusan dan sebagainya itu. Lalu saya waktu itu sudah mulai siap-siap. Nah ini yang istri saya ya, sebagai istri saya terima kasih ya. Sayang banget saya sama beliau. Loh enggak, karena apa teman-teman? Disitulah fungsi istri ya. Istri itu kalau saya bukan orang yang kita pamerin ya, itu show wife. I don't marry show wife. I marry working wife. Ya. Kenapa? Karena saya working man. Gitu loh. Jadi waktu saya jatuh sejatuh-jatuhnya kan tetap aja uang sekolahan harus bayar. Anak saya 2 masuk Cikal. Cikal sama dengan Sanur lah, maksudnya swasta ya, mahal. Ya. Lah terus bagaimana? Duit cekak ya. Sampai saya udah muter ya barang-barang sudah saya likuidasi satu-satu. Mobil, misi dulu ya. Gestun, dulu Gestun. Gesek tunai. Serius teman-teman, saya punya sampai 5-6 kartu Gestun semua isinya. Ya. Beli makanan dan sebagainya. Karena sebegitu sulitnya. Sampai saya jual ya pergi satu-satu lah mobil. Ya, cuman tinggal 1 mobil waktu itu. Ya. Saya nggak bisa jual karena apa? Yaitu untuk anak saya pulang pergi dan sebagainya. Ya. Tapi saya alhamdulillah dikaruniai seorang istri yang mengertiin posisi saya, nggak minta aja pada waktu action. Apa actionnya? Ya cari. Nah, cari apa? Cari alternatif untuk nambahin. Ya, belum skoci dulu, nambahin duit, Liung. Ya, nambah income. Ya. Nah, Tuhan berikan jalan. Ya, teman saya, leader saya itu sama-sama sekolah dulu di Amerika. Saya mau ketemu seseorang, saya telepon istrinya, ya nanti dilanjutkan oleh Bu Nadine. Ya mungkin Bu Nadine Mama yang sharing dulu ya, bagaimana pertemuan Mama dengan bisnis ini. Itu unik. Tapi satu hal adalah kita semua punya doa. Kita nggak tahu doa mana yang dikabulkan dan dengan cara apa. Ini cara yang aneh menurut saya. Saya udah nggak punya uang, ya istri, ya udahlah aku cari apa, aku harus kerja lagi. Mau jadi notaris, nggak. Mau jadi agent property, oh no, nggak bisa jadi ini. Karena saya tahu perilakunya agent property, ya. Saya bilang coba agen asuransi, ya. Nah inilah cerita gimana Tuhan berikan jalan untuk bertemu di bisnis ini. Tapi satu hal teman-teman, bisnis ini adalah bisnis yang luar biasa. Sejak saat itu dan Bu Nadine melakukan bisnis secara konsisten, saya yakin saya masuk di tahun kedua, sampai saat ini saya tidak menoleh bisnis-bisnis apa lagi. Ya. Ya teman-teman semuanya, selamat pagi.
Apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Yes. Quality biar nggak ngantuk ya. Oke teman-teman, thank you untuk hari ini. Ini sharing session memang gimana ya? Bingung juga ya, ngobrol tapi di rumah sendiri. Lucu. Ya, mungkin tadi sebelum lanjut ke materi ya, kan tadi Pak Indra bilang kalau saya tipe orangnya apa tadi? Coba kamu kasih ini dong ke aku. Aku tipe orangnya apa tadi? Oh iya. Jadi mau berusaha ya kan, nggak komplain aja gitu ya ceritanya. Oke, aku mau cerita sedikit ya. Ini kan baru-baru ini 2 hari yang lalu di Kompas TV tuh ada ceritanya tribute to Pak Tri Sutrisno ya. Kebetulan kami emang dekat dengan keluarga beliau. Nah, aku mau kasih sharing tentang ceritanya Bu Tri nih. Boleh? Yang videonya Bu Tri. Ya, jadi mereka tuh benar-benar orang yang sederhana banget ya, keluarga yang sederhana walaupun mereka semua punya jabatan, masing-masing punya keberhasilan, tapi kenapa kita cocok? Karena value-nya kita sama gitu loh ya. Mana Dek? Jadi Rosi ya yang 2 hari yang lalu karena tadi malam kan. Sekarang gimana kabarnya Bu Tuti? Sampai hari ini alhamdulillah semuanya aman. Semuanya aman. Masih ada rasa kehilangan Bu? Pasti. Pasti itu tidak akan pernah hilang. Apalagi Ibu baru ulang tahun ya Bu? Biasanya apa yang diberikan Pak Trisno pada Ibu setiap Ibu ulang tahun? Saya nggak pernah diberi hadiah apa-apa. Catat tuh teman-teman. Nggak pernah Saya dikasih ucapan apa-apa. selamat. Kamu jaga Iya kesehatan. maksudnya itu gue mau cerita. Kita kalau bisa nolong orang, mari kita bareng-bareng aja deh membantu siapa yang bisa Kesannya kita luar bantu. biasa ya. Itu hadiah ulang tahun dari Bapak. Itu hadiah ulang tahun dari Ya. Bapak. Kami harus tetap bisa berbuat untuk orang lain sekecil apapun. Jadi untayan doa ya Bu Tuti ya? Betul. Dari Pak Trisno. Harapan dan doa. Luar biasa, begitu waktu Pak Trisno wafat itu umur 90 tahun. Growing old together. Itu yang benar-benar rasa menua bersama itu Amin. tercermin dari Pak Tri dan Bu Trisno. Ganti materi. Ya, jadi teman-teman luar biasa ya, seorang Ibu Tri. Coba kalau anak zaman sekarang nggak dikasih kado, cerai. Oh, ya nggak dikasih bunga, marah, putus gitu kan. Tapi aku buat kita ya Len. Siapa lagi tadi yang nggak dikasih kado? Oh iya sama kok. Iya, tenang Ti. Ada temannya kok. Gue juga nggak. Karena aku memang benar-benar nggak ada kayak gitu-gitu tuh dari dulu. Pak Indra nggak kayak gitu. Pernah sekali karena waktu itu mungkin Pak Indra ada rasa insecure mungkin ya. Karena saya sudah mulai ada income di sini atau gimana. Nah itu satu-satunya saya dikasih waktu itu tas waktu itu ingat banget. Tots ya, itu di mana tuh ya, harus dicari tuh. Itu dia belanja sama anak-anak di Pacific Place loh. 1 kali dalam kita perkawinan 20, berapa tahun kita ya? 24 ya? Insya Allah ya, tahun ini 25 ya kita samakan ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan, amin ya Allah ya, semua karena Allah ya teman-teman. Nah jadi value-nya tuh dari keluarga mereka tuh luar biasa. Dan satu hal yang saya tangkap, Bapak itu, Pak Tri itu tidak boleh mengizinkan istrinya menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Bahkan waktu mereka tinggal di Bulak Rantai kan kompleks ABRI tuh. Saya kebetulan punya teman juga yang tinggalnya di sana, teman SMA saya gitu kan. Itu dari Bulak Rantai mau ke kantor waktu itu dia pokoknya mau pergi naik oplet ceritanya. Ya jadi berapa minggu yang lalu kami undang mereka karena ada anak yang paling kecil dari Amerika lagi di sini, kita undang ke Saribundo. Ngobrol nih sama ibu ya. Memang sih mereka masih pakai pas pampres ya, cuman kan maksudnya masih terbatas lah, itu kan kewajiban memang dari negara. Jadi luar biasa banget, Bu Tri tuh sampai cerita sama kita gitu ya. Zaman dulu nih, pertama kali baru kawin, kan tentara ya, nggak punya apa-apa teman-teman mereka benar-benar dari bawah. Itu Bu Tri tuh naik kereta, nggak tahu
mana lagi bengong gitu, tiba-tiba nih kok hutan semua, tiba-tiba Pak Tri bilang ayo kita turun. Dia sampai kaget, hah turun di hutan kayak gini, dia mau ngeluh mau apa udah nggak bisa teman-teman. Jadi benar-benar istri yang luar biasa banget menurut aku. Kita perlu banyak belajar nih anak-anak zaman sekarang karena beda banget kan tampilan di TikTok, di Instagram, seorang pejabat, seorang apa ya, itu nggak ada tuh yang value-nya sama banget kayak gitu. Jadi anak-anaknya nggak ada yang dikasih project semua dari Pati, nggak ada. Bahkan kan ada yang polisi, ada yang tentara ya teman-teman, saya dapat ceritanya. Mereka itu benar-benar yang nggak ada yang dikasih fasilitas yang spesial tuh nggak ada gitu. Ya berdiri kakinya sendiri-sendiri gitu ya. Nah kebetulan memang lah value-nya dengan bapaknya Pak Indra. Sampai Pak Tri itu kan punya fasilitas negara, boleh dapat rumah sebagai pensiunan Wapres di Mega Kuningan sini. Jadi dekat rumahnya Pak Luhut tuh di ujung. Itu sebenarnya itu harus punya, tapi tadinya nggak mau loh beliau. Cuma bapaknya Pak Indra yang memaksakan ke Seknek. Pokoknya gimana caranya Bapak itu wajib punya. Akhirnya mau. Tadinya nggak mau sebegitunya teman-teman. Coba kalau sekarang yang pensiun, aduh itu luar biasa ya teman-teman ya. Itu kalau ngelihat wow banget gitu. Kalau ini benar-benar, nah itu value-value yang kayak gitu. Jadi teman-teman, kenapa saya mau ngomongin ini? Karena di dalam menjalankan bisnis ini itu banyak banget value atau nilai kehidupan yang perlu kita praktekkan gitu, hal-hal yang baik, karena itu sangat berpengaruh buat kita ke bisnis kita, bahkan untuk tim kita nantinya gitu ya. Nanti saya akan cerita. Nah ini memang kebetulan di Sirkuit Residence ini memang bersama dengan Patri, ini juga nih almarhum ayah ya, itu di mana Bi? Di Sentul ya. Jadi emang ini dari Malaysia. Dan satu hal, karena Pak Indra itu bisnisnya bersama di belakang bayang-bayang orang tua, itu berbeda sih teman-teman. Kayak nggak bisa ekspor semua ilmu-ilmunya yang S2 double degree itu. Ya itu nggak bisa keluar semua. Tapi begitu di bisnis ini itu bisa keluar semua. Karena kalau dengan bapaknya kan beda dong cara pandangnya gitu, nggak bisa gitu. Nah itu perbedaannya. Dan sama, bapaknya Pak Indra tidak pernah memberikan bisnis apapun kepada anak-anaknya. Ya, jadi sampai ya gitu suka kesel juga gitu kan, kayak ayah nih nggak pernah kasih ini, tapi ke teman-temannya, ke anak-anak temannya kasih, tapi ke ya emang itu value-nya begitu, nggak pernah kasih bisnisnya. Jadi memang karena kita berdua dari keluarga karyawan, cuma kalau Pak Indra dari BUMN ya, Raja Wali yang sekarang kan RNI itu sekarang namanya apa sih? Pokoknya di depannya Mega Kuningan deh. Ya, jadi dulu Mega Kuningan itu yang ngebangun, yang ngelola pada saat bapaknya Pak Indra sebagai direktur ya Raja Wali itu selama 30 tahun teman-teman. Ya, jadi memang Mega Kuningan ini dibangun awalnya dari zaman bapaknya Pak Indra. Nah itu pun nggak ada satupun yang dikasih bisnisnya untuk Pak Indra, dan ya udah bersyukur kita ada di bisnis ini gitu ya. Nah ini teman-teman ya perjalanan sekilas untuk sebelum di Prudential. Nah kalau dari keluarga saya benar-benar ya memang karyawan eksekutif, ibu saya di law firm, legal, ayah saya itu sebagai karyawan dulu di IBM sempat lama 15 tahun, habis itu bikin bisnis IT gitu kan. Ya jadi memang bukan kayak pebisnis yang gimana banget, tapi yang standar karena memang berhubungan dengan yang sebelumnya sudah kerja sebagai IT ya, urusan-urusan komputer gitu. Nah terus, nah ini udah oke. Nah ini ya teman-teman ya, ntar saya cerita sedikit. Nah kalau saya memang pernah kerja, tapi kerja saya cuma setahun. Setahunnya itu di HSBC, sama saya sempat sebenarnya di Bakti Investama dalam waktu setahun itu, 2 perusahaan. Bakti Investama tuh perusahaan sekuritas teman-teman ya. Nah tapi habis itu saya ketemu Pak Indra dalam waktu singkat, padat, jelas gitu ya. Maret ketemu, bulan Juli dilamar, Oktober dikawinin gitu. Kan luar biasa nggak itu teman-teman? Ya itu proses yang menurut saya memang harus secepat itu. Kalau nggak secepat itu kayaknya gitu. Ya jadi emang kayak gitu Bill. Ya jadi nggak perlu lama-lama gitu kan ya. Cepat banget gitu. Tahun 2002
Februari saya hamil, 2002 November Naira lahir gitu ya. Jadi memang prosesnya secepat itu, dan pas saya ketemu, baru pertama kali ketemu 3 bulan kemudian saya disuruh resign. Belum kawin saya disuruh resign gitu ya. Luar biasa ya, cepet banget gitu. Kayaknya udah nggak apa-apa deh, pokoknya kita serius. Oke, ya udah. Saya menikmati menjadi ibu rumah tangga, benar-benar menjalankan hari-hari yang saya nggak ngeluh gitu ya, nggak apa-apa. Saya jadi ibu rumah tangga happy aja. Tapi kalau anak saya tanya sekarang, Naira enggak sih mah, kayaknya aku tuh dari sekarang suruh ngurusin laundry dari pagi, suruh aduh mama kayaknya mama aku nanti nggak mungkin deh mah jadi ibu rumah tangga, capek banget mah katanya gitu. Baru tahu ya dia sekarang ngurusin semuanya sendiri gitu. Nah tapi saya menikmati gitu ya, jadi alhamdulillah. Nah berjalannya waktu tadi yang Pak Indra bilang, ketemu bisnis Prudential, dan saya sampai detik ini walaupun saya nggak bareng sama saya tidak pernah berhenti untuk selalu dalam hati, dan selalu kalau berhubungan lewat telepon Natalan ataupun ulang tahun, saya selalu merasa terima kasih banget dengan adanya mereka yang sudah membimbing saya, karena tanpa mereka saya nggak akan jadi seperti sekarang. Yakin banget saya 1000% saya nggak akan jadi sekarang. Kenapa? Karena saya itu tipe orang yang dasarnya pragmatis. Orang pragmatis nggak ada duduk berdiri di depan nih, nggak ada. Nggak ada ini saya begini nih, nggak aslinya saya ya, tapi saya bisa bertumbuh dan berkembang melalui bisnis ini, dan saya bisa ngomong di depan, saya bisa diundang sama Prudential Nasional itu karena Prudential dan karena saya dididik oleh leader saya. Jadi boleh applause buat leadernya teman-teman masing-masing ya. Nah pada saat ketemu dengan Pak Richard dan Bu Susan ya, mereka kedua orang ini adalah tipe orang yang koleris, yang memang tegas, keras. Saya orang pragmatis ya, tapi justru saya harus dididik dengan orang yang seperti itu. Kalau sama-sama pragmatis udah kelar, nggak jadi apa ya. Dan saya bersyukur ada di sampai saat ini. Nah, ketemu yang tadi Pak Indra bilang salah telepon sama agen asuransi. Begitu dia telepon salah, kalau agen asuransi ditelepon salah, diajakin ketemu langsung mau ketemu nggak? Mau. Erika, oh saya Erika ini, oh salah telepon ya, iya apa kabar gitu kan, langsung gitu kan, padahal emang udah kenal, karena salah telepon mau ketemu Susan yang lain, yang ditelepon Susannya Pak Richard. Akhirnya Mas Indra apa kabar, kok kebetulan ya kan, apa kabar. Dan saya saat itu memang lagi cari mau jadi agen asuransi. Tadi yang Pak Indra bilang, saya bilang mau jadi notaris nggak boleh, mau jadi agen properti nggak boleh juga. Saya juga nggak ngerti kenapa, mungkin dia punya pengalaman buruk atau apa. Saya kayak sampai sekarang baik-baik aja agen properti gitu kan ya. Nah itu akhirnya saya kepikiran agen asuransi ya kan. Terus telepon lah salah kan ke Bu Susan. Bu Susan bilang apa kabar Nadine gitu kan. Oh baik segala macam. Ya udah deh janjian lah ketemu, singkat cerita. Udah nih ketemuan segala macam, ngobrol. Sebelum ketemu sama Bu Susan saya sempet nyari loh sampai ke kantor Sun Life. Saya nanya ke ada tantenya Pak Indra yang di Sun Life. Saya nyari ke AXA ada gitu, tapi kayak semuanya kok kayak cuek-cuek aja gitu ya, nggak ada yang kayak nanggepin. Kalau kita kan di sini kayaknya orang mau jadi agent, wah lagi Erika, waduh langsung gitu kan, yang mana NPA gitu kan ya, pasti langsung kayak gitu. Kok dulu tuh kayaknya nggak ada yang terlalu nanggepin. Ya udah, akhirnya udah saya dapat, tapi sebelumnya mundur nih. Zaman saya baru punya anak, saya sepupunya Pak Indra juga di Prudential ngajakin saya jadi agent. Akhirnya bikin polis aja karena saya cuma punya anak bayi, nggak bisa keluar, nggak bisa training apa segala macam. Dan saya kan ngurus sendiri, nggak pakai suster tuh zaman Naira ya. Terus udah gitu bikin polis, mau diajakin agent. Nah pada saat yang saya mau jadi agent asuransi, sebelum ketemu Bu Susan, saya sempat nelfon si sepupunya Pak Indra, mau saya menyerahkan diri, Mbak, gue mau dong jadi agent lo gitu kan. 3 kali saya telepon gak diangkat, gak ada telepon yang gak nyambung lah, gak diangkat lah, pokoknya ada beberapa nomor telepon ya. Jadi pesannya, teleponnya teman-teman jangan pernah gak diangkat, satu ya kan, teleponnya jangan sampai habis pulsa ya gitu. Kalau enggak centang satu atau nggak bisa ditelepon kan repot ya. Nah jadi itu nggak bisa berhasil. Nah pada saya join sama Pak Richard Bu Susan, dia kaget kan. Kamu nih gimana? Saya dimarahin loh teman-teman. Kamu nih gimana sih gitu, bukannya sama aku aja bla 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 bla. Loh kan Mbak gue telepon lu nggak diangkat gitu kan. Tapi saya beruntung emang udah jalannya, karena kalau sama dia udah pindah-pindah kemana-mana dan akhirnya nggak jelas juga sampai sekarang. Malah keponakannya malah bikin polisi juga sama saya. Dia sekarang terakhir nggak tahu apa, terus ujung-ujungnya jualan kowe.
kue apa namanya tuh purifier lah gitu ya. Dan dia tipenya nggak bisa deh, nggak cocok gitu kayaknya jualan yang jasa gitu kan ya. Udah akhirnya jalan bisnis Prudential. Nah pada saat jalanin bisnis Prudential teman-teman, anak saya itu kan 2008, berarti Naira umur 6. Coba catat nih ya teman-teman, anaknya masih kecil. Altaf berarti umurnya 3 mau 4 tahun ya, jadi masih kecil teman-teman ya, bukan yang udah gede banget. Jadi jangan lihat sekarang. Nah gimana prosesnya? Prosesnya benar-benar saya jalani seperti teman-teman agent saat ini ya. Apa aja? Sehari ketemu 2 orang. Awalnya gimana? Ya nggak langsung sehari 2 orang, sehari 1, 2 hari 1, maksudnya 2 hari sekali gitu ya. Jadi nggak setiap hari. Tetapi karena saya didatengin terus atau nggak ngobrol atau nggak konsul sama leader, selalu diingetin. Nah balik lagi, tujuannya di bisnis ini mau apa? Nah saya di awal tujuannya adalah buat backup bisnisnya Pak Indra. Saya tanya, kamu punya perjanjiannya untuk urusan bisnis yang MM-an itu? Gak jelas. Ngerti ya? Saya kayak gitu-gitu. Saya bilang ya udah, saya buat backup. Gila, komisi pertama saya 112.000. Itu gedean Sabil komisi daripada saya. 112.000, kapan nyampenya gue 100 juta per bulan ya teman-teman kalau sekarang ya. Nah tapi ya itulah bisnis Prudential teman-teman, luar biasa banget ya. Nah jadi berjalannya waktu nih, kalau teman-teman lihat, Dek, coba Dek, ini cepet aja. Tadi mulainya soalnya agak telat ya. Nah ini ya teman-teman muka saya nih, ya kan ya. Ini muka Mbak Nadine, ini muka zaman dulu, ya kan. Bukan sekarang, nih udah perawatan, ya kan. Karena gini, nih balik lagi zaman ibu rumah tangga. Saya itu bukan tipe yang minta ngotot gitu kan gini. Pak Indra kasih uang ke saya bukan buat saya sendiri, tapi buat bayar listrik, bayar telepon, bayar sekolah. Ada nggak buat saya? Nggak ada, Erika. Sedih banget nggak sih? Ujung-ujungnya ada apa? Kalau ada sisa, itu pun nggak ada kayaknya ya. Semua yang ngangguk-ngangguk. Nah kalau lu kan enggak Len, lu kan terima beres kan. Kalau gue kan enggak. Nah, kalau gue semua yang harus ngebayarin. Pusing sih Len emang. Udah lu udah bagus nih gitu ya, udah aman. Kalau emang suruh bayarin semua pusing, ya kan. Terus udah nih. Bayar semua pas segala macam, nggak ada lah sisanya buat saya. Nah zaman dulu kita kan suka ada bazar tuh di Citos ya. Bazar di Citos tuh gue mau beli baju aja tuh gue mikir loh. Nih sebelum di bisnis Prudential ya, gila gue mikir sampai aduh sayang juga ya nih duit gimana ya gitu loh teman-teman, sampai sebegitunya. Jadi kayak menurut saya gila, kalau buat beli baju waktu itu 500.000 mahal ya dulu ya. Di bazar tuh kan kalau yang 500.000 tuh udah yang bagus gitu kan. 500.000 tuh kayaknya oke gitu. Cuman ya saya bukan yang kayak mana istri itu kan harus dinafkahi. Kenceng banget ketawanya. Udah menikah belum Mbak? Oh belum. Bener suka denger TikTok kan ya. Istri itu kan harus dinafkahi. Tapi dinafkahinya beli LV gitu maksudnya. Atau harus yang branded kan enggak ya teman-teman ya. Dinafkahi itu kan makan, sandang, pangan, papan. Ingat ya kan. Udah dapat sandang, pangan, papan udah cukup. Bukan berlebihan gitu kan. Jadi saya tuh waktu itu kayak bener-bener ya udahlah, yang penting gue bisa makan. Suami gue ngasih tempat tinggal, gue nggak kehujanan, nggak kepanasan, gue bisa makan, anak-anak beres, ada baju yang bisa dipakai, udah selesai dong. Nah kalau mau berlebihan ya kita cari kerja dong, ya nggak? Kalau dia belum bisa memenuhi, ya alhamdulillah syukur kalau emang bisa memenuhi. Tapi kalau enggak, ya udah kita cari sendiri. Makanya saya ke bisnis Prudential supaya buat ada tambahan yang ujung-ujungnya ternyata bisnis ini menjadi sumber income utama kita. Luar biasa nggak? Dari yang tadinya mau memenuhi buat beli baju 500.000 di Citos ya kan, tapi akhirnya bisa buat semuanya. Jadi luar biasa banget. Nah ini awal saya jalanin. Zaman dulu kita setiap tahun ada ADS ya kan, sampailah saya 3 hari berturut-turut tuh ADS dari pagi sampai sore, bisa-bisa sampai saya pernah ada sakit gondongan ya. Saking lu tuh kalau ADS tuh bener-bener lu tenaga, pikiran bener-bener gitu kan ya, cuman kekuras semua gitu kan ya, gondongan itu karena virus kali ya, kecapean, daya tahan tubuh drop. Ya udah ini. Nah, ini waktu itu saya ini kan Pak Richard, Bu Susan. Nah, ini nih Hartini Sondi ya.
Nini sekarang di GPS ya, dia punya anak namanya Astarli, ini cerita sekilas ya, Astarli sama Mel ya. Astarli itu PC sih luar biasa, tapi dulu saya kenal dia, si Astarli Mel ini waktu di Istar waktu kita bareng-bareng, dia nggak punya kenalan siapa-siapa. Waktu itu belum merit ya, jadi mereka prospek apa rekrut, akhirnya jadi join nih bisnis ini. Jadi kamu kalau misalnya lagi prospek, rekrut gitu kan, yang ini gitu tahu-tahu terus kamu dekat gitu, ya udah kamu jalanin bareng sama pacar atau apa gitu, boleh jalanin bisnis ini. Udah punya belum? Enggak, belum ya kan, udah. Terus dia jalanin bisnis ini, dia dari nggak punya kenalan, dia apa namanya tuh kalau zaman dulu canvassing di Medistra teman-teman. Jadi dia orang-orang kalau zaman dulu kan ada pro hospital friend yang nggak ada agent-agentnya, dia ketemuin, dia dampingin apa segala macam. Nah kemarin saya ngobrol kan sama Nini, nih hebat tuh anak lu ya si Astarnya Mamel. Iya, dia jual kesehatan full. Nah ya teman-teman, yang sekarang orang pada anti jual kesehatan ini loh, dia ngambil peluang jual kesehatan full, yaitu Nat dari PPH ke PWM. Iya betul, dari PPH ke PWM. Ya gue sih kalau udah klaim mah juga ngeri, ya ini yang belum klaim dia pindahin semua, ya udah dapat lagi baru. Jadi artinya apa? Top loh, top. Apa nanti teman-teman lihat aja yang rambutnya abu-abu lah pokoknya ya, si Mel itu ya. Dia top apa? Pokoknya tuh by policy. Jadi by case. Ya. Tapi top agent gitu. Jadi luar biasa banget sih Asa sama Mel ini. Saya ngelihat banget kehidupannya dari benar-benar bawah sampai sekarang ya. Nah, itu anaknya Nini gitu ya. Nah, Nini juga punya anak itu olah ketua RT kita di Tebet tuh. Gitu ketua RT ya. Jadi ini teman-teman ya. Nah, perjalanan saya terus udah gitu, nah saya mau kasih tahu nih perjalanannya di Prudential itu awal Dek ke Freeze deh. Nah, 2010 saya sempat ajak Ines ya. Ines belum aktif lagi. Ya, nah ini sepupunya Pak Indra ya. Ini 2011. Jadi dari saya sendiri, ya kan, nggak punya siapa-siapa, saya ajak orang, ya kan. Terus kemudian ini ada yang aktif lagi nggak? Nggak ada yang aktif. Jadi teman-teman nggak usah sedih. Udah rekrut orang, nggak aktif lagi, nggak usah. Kalau mau dibilang banyak banget. Cuma saya nggak saya tampilin aja. Yang zaman dulu banyak banget, tapi udah ini pada kemana udah nggak tahu kemana ya. Nggak apa-apa teman-teman, kita fokus sama yang mau berubah hidupnya ya. Nah ini semua nggak aktif ya teman-teman ya. Nah ini tapi tetap jadi nasabah saya sampai detik ini, dan dia dulu lagi kesusahan ya bisnisnya, suaminya akhirnya dia punya polis sama saya mungkin ada sekitar 20 jutaan lah per bulan ya. Masih berjalan nih gitu ya, dia tinggal di Bali. Nah terus, nah ini saya pertama kali pergi dapat reward dari Prudential itu ke Kuala Lumpur ya, ke Rookie Club, kita makan di Jogoya, itu pokoknya andalannya banget zaman dulu. Siapa yang udah dapat Jogoya? Pernah? Enggak? Ya, Jogoya ya, itu all you can eat ya. NLC ya, NLC lah, nanti ada apa, suka ada situ. Nah, sama Aum Bali. Yang pertama kali nih, saya sama Lisi, saya ajak ya. Nah, terus abis itu, nah ini adalah yang pertama, ini saya mau kasih tahu foto sekilas yang pertamanya lah gitu ya. Cinta mula-mula katanya ya. Waduh, ini jangan ke freeze terus ya, jangan ke freeze, bentar, saya aja. Dah, nih ya. Nah ini Star Club pertama saya ke Roma. Ya, kalau mau dibilang berapa kali, udah banyak sih pergi-perginya ya. Cuma saya ya banyak lah pokoknya ya, pergi sama Prudential banyak. Dan ini FYI, ini semua free, kita nggak bayar apa-apa ya. Hotel, pesawatnya bukan Lion, bukan AirAsia ya, Emirates, Etihad, Qatar, Turkish atau enggak, Turkish kayaknya juga jarang, Emirates, Etihad, Qatar, antara 3 itu ya. Ini ke Roma, terus kita main angklung di sini teman-teman ya, luar biasa banget Prudential. Nggak nyampe kayaknya. Ya, masuk ke rekor muri ya zaman dulu. Ya, ini pertama kali dapat Star Club-nya. Terus abis itu pertama kali saya PCC ya ke Geneva sama Budapest ya. Ini juga pertama kali saya
pergi ke Swiss ya semua pertama kali sih. Pertama kalinya saya semua pergi ke luar negeri dari Prudential teman-teman. Ya luar biasa banget. Walaupun tadi ya bisnisnya berapa hektar berapa M ya. Nggak pernah ke luar negeri guys. Ya. Tapi kalau di bisnis Prudential yang tadi komisi pertama tuh Bu 112.000, tapi bisa dapat reward jalan-jalan. Ya kan? Luar biasa nggak bisnis Prudential ya? Yang ngeluarin modal udah belasan M, itu saya nggak pernah diajak buat keluar negeri loh. Ya kan? Cian deh, ya kan? Nah, jadi kayak gini teman-teman ya. Budapest. Muri. Oh ya. Banyak banget itu. Nah, terus ini teman-teman yang Genève ini ya, saya nginep di hotel yang saya cek waktu itu semalamnya harga 10 juta. Gila. Itu Prudential. Dari Prudential 2014 aja 10 juta, iya kan? Namanya nanti saya cek deh, namanya ada. Itu bagus banget dan saya tuh dari semua sekian tempat yang saya jalan-jalan, saya paling seneng tuh kota Genève Swiss ini. Ya bersih banget, sama waktu itu kita sama Leni juga ke Swiss juga bersih banget, ke Luzern sama apa ya kita sama Leni. Oh, The President. Sama Interlaken ya Bang, kita pergi ke Swiss ya. Itu emang paling enak negara Swiss ya emang. Ya, bersih banget. Ya, nah ini masih pergi sendiri nih, tapi di Budapest saya ada agent yang saya ajak juga namanya Nia ya. Terus kemudian, nah ini juga harusnya terulang lagi, PC Leader itu adalah top 14 kalau nggak salah terbesar secara nasional secara prestasi leader direct unit ya. Jadi waktu itu Pak Indra dan ini award night-nya adalah di Milan ya. Jadi luar biasa banget. Waktu itu kita dapetnya 2 kali, Milan sama Hokkaido, kan dapet PCC juga, Hokkaido sama Tokyo. Jadi PCC itu adalah predikat secara produksi ini nih yang paling gede. 20 terbesar PCC. Ya, itu PC ya. 14 leader, terus agent berapa gitu deh kalau nggak salah deh. Nah ini as a leader direct unit ya. Jadi, nah belum pernah ada nih yang menyaingi ya, harus ada nih ya. Makanya kemarin pas dengar Ernie itu jadi Agency of the Year, harus teman-teman tahu ya, itu kan per direct unit gitu ya. Jadi Erika tuh gitu bisa loh ya, direct unit ya. Ada poin-poinnya Bang Rudi, siapapun itu punya kesempatan. Nah ini yang belum nih. Waktu kemarin aku siapin nih 1 kolom Agency of the Year, udah dihilangin tuh ya, tapi harus ada ya. Jadi luar biasa banget ini Prudential bikin. Nah habis itu kita ada grand opening 2018 ya, pertama kali. Waktu itu masih ada timnya Windu juga di sini 2018. Kemudian apa lagi nih, kok nggak ada. Nah ini awal bergabung tadi udah, full time udah, prospek awal udah. Nah bersama pasangan ini benar-benar luar biasa sih teman-teman. 3 tahun saya penyesuaian waktu bareng sama dia, waktu sama Pak Indra pas udah mulai join bareng beliau gitu ya. Waktu mulai join itu 3 tahun saya proses penyesuaiannya gitu ya, dan itu nggak gampang, tapi ya udah alhamdulillah sih PCC waktu itu ya, karena double power gitu ya. Kalau udah double power udah beda gitu kan. Nah cuman nih cerita mengenai ego masing-masing ya kan. Kalau saya kayak kan gue udah duluan, gue biasa kerjain gini, kok lu jadi ikut campur kan kayak gitu ya, itu udah wajar ya. Nah itu kita harus bisa menurunkan ego kita gitu loh. Gimana caranya supaya kita bisa seimbang dan gak saling menyalahkan. Leader saya selalu bilang ini, Nat kamu fokus sama kelebihannya Mas Indra, jangan kamu fokus sama kekurangannya. Itu saya catat banget ya. Begitupun juga Pak Indra fokus sama kelebihannya saya. Jadi disitulah kita benar-benar belajar. Makanya di bisnis ini kalau jalannya berdua suami istri itu kita saling mengenal sih. Bayangin nggak teman-teman, kalau kita nggak pernah kerja bareng, tiba-tiba kerja bareng ya pasti ada sesuatu. Orang nggak pernah kerja bareng ya kan. Nah tinggal kita sesuaikan aja gitu, yang akhirnya juga bisa barengan lebih enak gitu sebenarnya daripada sendiri gitu kan. Tapi bukan berarti sendiri nggak bisa, sendiri tetap bisa, bukan nggak bisa gitu ya. Balik lagi, kalau yang masih datang, yang sendiri belum ada pasangan, ya udah mungkin belum waktunya, tapi ya pelan-pelan diajak aja. Yang belum ada pasangan, cari pasangannya ya kan.
Gitu ya. Aduh, langsung disebut ya, reward gitu ya, tadi udah ya kita sebut. Nah, mengenai why prudential. Ya, why prudential ini ada Pak Anggoro. Kok Pak Anggoro buat anaknya maksudnya? Buat anaknya Pak Anggoro. Bukan buat Pak Anggoronya, ya kan? Oke, ini kenapa kita ada di bisnis prudential? Tadi beberapa hal ya, Pak Indra udah sempat sebutin ya. Ini ada beberapa ya. Saya bukain dulu, nanti satu-satu Pak Indra. No capital, artinya nggak ada modal, ada sistemnya, teman-teman ya. Terus udah gitu, nanti saya mau ceritain sedikit satu-satu. Ada mentornya, ya, yang ngajarin. Terus kita juga bisa duplikasi nyontek. Kalau tadi Pak Indra sirkuit residen sebelahnya misalnya ada perumahan apa, Lipo mau nanya-nanya nggak akan dikasih tahu, yang ada dijorokin tadi dibilangin ya kan. Terus udah gitu marketnya masih luas. Dan ini adalah kebutuhan dasar, ya nanti satu-satu akan dijelasin. Nah, yang untuk nomor 6 dan 7, ini kayaknya baterainya udah mau habis loh ini. Bisnis bantu banyak orang melalui klaim, nanti saya akan cerita juga. Ya, sama bantu orang melalui bisnis ini dengan building team. Ya, nah jadi banyak nih teman-teman ya. Mungkin boleh makanan di ini dulu, makanan dibagikan. Siti, makanan. Minuman ada? Minuman dah? Dah sekarang? Nah, bialnya udah mulai nih. Ya. Udah mulai ada ya. Hardi udah mulai gini-gini nih Hardi. Tapi Hardi berusaha untuk tetap mendengarkan. Saya melihat dia, ya. Iya, tapi dia oh ya, oh dia gitu. Iya, tenang Hardi. Ya, aku melihat kamu. Ya. Ditambah hari ini khusus karena kita di depan gitu kan. Ada kedondong. Biar tambah melek, maksudnya biar tambah daripada akan berbeda ya kan. Ya Allah. Dari rapat. Aduh, lucu banget. Oh, kakak nggak tahu ceritanya. Ya, nggak beku ya? Udah nggak beku ya? Tadi aku minta, masih dingin ya? Masih ada esnya kayaknya tuh. Jus jamunya ada. Iya, aku udah lihat Hadi nih deh kayak gini-gini, tapi dia berusaha, jadi benar-benar kayak mau melek gitu kan. Aku sudah melihat berat dia, kasihan kan, jadi ya udah harus dimasukin. Aku juga mau dong 2, taruh sini. Hanya di KPM In Company ya dapat makan. Pokoknya harus benar-benar dimaksimalkan. Makanya teman-teman saking keenakannya kagak ada omset ya. Bingung gua juga. Jadi lupa, ya kan? Ya. Oke, nah boleh Pak Indra. Oke, ya teman-teman. Bagi teman-teman tadi tahu ya sedikit background saya, mulai jadi profesional, bekerja di kantor konsultan, sampai start bisnis sendiri, mulai dari bisnis yang nasi uduk ya, bisnis-bisnis yang coba-coba sampai bisnis-bisnis yang sedang, franchise juga pernah, franchise Indomart ya, sampai menjadi seorang developer, bisnis yang lumayan serius dan lumayan padat modal ya. Jadi itu kenapa saya bisa combine gitu teman-teman ya. Ini sekedar info aja. Kenapa sih bisnis ini tuh atraktif banget? Karena emang potensi modalnya kecil ya. Bahkan nggak ada modal, yang ada itu biaya operasional ya. Teman-teman nggak di bisnis ini pun, teman-teman kemana-mana kan juga pasti perlu ongkos bensin ya, ongkos makan siang dan sebagainya ya. Jadi di bisnis ini saya bisa bandingkan gitu teman-teman.
luar biasa loh bisnis ini. Dari yang nggak ada apa-apa bisa menjadi apa-apa gitu ya. Nah ini perbandingan aja ya. Kalau sekarang nih ya teman-teman yang masih mikir-mikir, gimana ya sekarang saya kayak Pak Agung nih ya, Pak Agung ini saya kasih informasi, saya kasih saran Pak Agung, kalau sudah jadi profesional lama, Bapak punya uang dan sebagainya, Bapak jangan coba-coba bisnis yang pakai capital ya, karena Bapak nggak pengalaman ya, bukan nggak pengalaman menjadi profesional, nggak pengalaman sebagai pebisnis Pak. Kadang orang lupa ya, udah pensiun dapat golden shake hand ya, 500 juta, 1M, 1,5 M, gua mau bisnis ya. Lalu duitnya dimasukin di bisnis. Jangan Pak, ya itu berbahaya. Karena Bapak nggak pengalaman, satu. Kedua, jangan masukin ke bisnis yang Bapak tidak tahu seluk-beluknya. Contoh-contoh ya, biasa ya diajak sama kawan, yuk kita bisnis laundry. Ya, gampang nih, orang di sini banyak yang perlu laundry dan sebagainya. Jangan teman-teman ya. Karena bisnis itu kontinuitasnya itu perlu modal, perlu operational cost. Nah itu yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Kita pikir cuman kasih modal 100 juta nanti bisa kembali segini. Ya, bisnis nggak bisa begitu teman-teman. Bisnis itu harus ditungguin. Ya, apalagi bisnis konvensional. Nah ini ilustrasi aja, buka bisnis konvensional, bisnis laundry. Gambarnya ada nggak? Oke. Ini kok nggak macet-macet Oke. Bisnis laundry teman-teman itu bisa dari 100 sampai 300 juta loh teman-teman. Ya. Belum kita sewanya, belum kita beli investasi mesinnya. Ya, bukan mesin yang kaleng-kaleng, minimum yang Electrolux lah, LG lah ya. Mungkin Leni punya teman kita ya yang punya usaha laundry. Ya, akhirnya apa? Akhirnya bingung karena nggak ada yang nyetor laundrynya ya. Kalau kita sekali misalnya laundry kiloan ya, berapa? 20.000 1 kilo atau apa? Kapan balik modalnya kalau kita keluar 300 juta teman-teman? 8.000 lah malah. 20.000 aja belum tentu kapan balik modalnya, apalagi yang 8.000 yang kiloan. Ya, sementara modal berjalan. Beli mesin, sewa dan sebagainya, bayar orang ya, itu mahal punya teman-teman. Ya, jadi cobalah teman-teman renungkan, kalau teman-teman punya uang, daripada teman-teman keluar modal, lebih baik coba bisnis prudential. Ya, ini bisnis luar biasa. Nanti saya akan panjang lebar saya jelaskan. Ya, terus prudential menjadi influencer. Ya, ini untuk yang muda-muda. Sekarang jadi reviewer, influencer. Emang udah berapa banyak influencer di sana teman-teman? Ya, teman-teman untuk jadi influencer yang bagus, teman-teman harus rutin keluarin podcast dan sebagainya ya. Misalnya satu hari bisa 2 podcast atau apa. Itu pun teman-teman harus cek ya. Kalau teman-teman YouTuber, teman-teman dibayar mungkin 2 juta atau 3 juta itu kalau sudah 5.000 subscriber teman-teman ya. Lebih dari 1.000 teman-teman. Baru dibayar 4 juta ya. Lah itu mau balik modalnya kapan ya? Reviewer pun mungkin ini bisnis atau apa masih oke di awal-awalnya ya. Tapi sekarang orang sudah saling antri dan orang lebih spesifik lagi ya. Terutama bisnis-bisnis ini tidak sustain teman-teman ya, bagi teman-teman yang anak muda dan sebagainya. Memang alternatif bisnis yang gampang, cuannya cepat memang lebih banyak sekarang dibanding zaman saya dulu ya. Tetapi masalahnya itu bisa sustain nggak? Bisa lama nggak kita melakukan itu? Ya kan? Itu satu pertanyaan. Ada sistemnya nggak? Nah hal-hal itu yang teman-teman harus pikirkan. Itu sebabnya saya masuk di bisnis ini karena ada alasan-alasan seperti yang saya utarakan di awal. Ya. Mana? Ini contoh hitungan. Apa ini yang sebagai ini? Nah, ini contoh teman-teman. Saya ambil di AI teman-teman. Sekarang kan model AI ya. Berapa sih jumlah yang harus disetorkan untuk punya modal lah istilahnya untuk menjadi buka laundry ya. Ini AI keluarnya kayak gini teman-teman ya.
22 juta hingga lebih dari 300 juta. Ya, komponennya apa aja? Franchise ladder kiloan itu segini, franchise menengah koinnya segini, ya. Premium itunya segini, contoh paket dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat, cek semua di Google. Sekarang gampang untuk mengetahui itu. Paling nggak rough estimate, ya. Oke, next. Nah, ini apa nih? Untuk jadi influencers, ya. Ini kayak begini teman-teman, ini harus dilakukan dulu ya. Belum tentu dapat 5.000 subscriber. Ya, tapi teman-teman tiap hari harus melakukan itu nggak? Melakukan ya. Nah, bedanya kalau ini kita pasif. Kalau kita di bisnis asuransi, di bisnis prudensial kita aktif, kita yang kontrol pace kita. Bukan kita terserah nasib. Kalau bisnis-bisnis gitu kita terserah nasib, orang-orang kita keluarin kayak siaran berita begitu ya. Nanti orang like, ya dia like. Kalau dia nggak cocok ya nggak like. Dia cuma skip aja gitu loh. Ya. Nah, ini satu hal yang saya mau. Saya kalau di bisnis saya yang mau yang in charge, bukan orang lain yang in charge terhadap hidup saya. Saya yang harus in charge terhadap hidup saya. Ya. Oke, next. Bisnis tradisional yang bisnis properti ada mah? Aku pernah share ya. Bisnis properti itu saya awal modal bisa 10M teman-teman. Ya, itu harus ada dulu. Kalau enggak sulit teman-teman. Ya, apalagi lahannya menurut saya cukup bagus ya, sehingga ya bagaimana caranya kita urunan dan sebagainya untuk cari modal utama sebelum kita bisa pergi ke bank. Karena itu nggak mungkin bank bisa kasih kredit ke Anda kalau Anda nggak keluar modal sendiri. Ya, oke. Next, ini salah satunya. Kedua, sistem prudensial itu sangat simpel, teman-teman. Ya, tahapannya jelas. Kita sebagai agent dapatnya apa? Komisi, ya, dapat bonus. Kita buru-buru menjadi seorang leader. Artinya apa? Kita multiplikasi. Sama, kalau kita mau bisnisnya maju, kita harus buka cabang. Ya, saya kadang-kadang bingung ke satu bisnis yang ada tulisan nih, tidak buka cabang. Nah, itu saya bingung. Ya, contoh bakmi apalah gitu. Maaf, tidak buka cabang. Menurut saya salah. Justru pebisnis itu harus buka cabang. Ya. Nah, di sini itu bisnisnya sangat gampang. Buka cabang apa? Dengan cara ajak teman kita, ajak saudara kita, ajak siapapun yang kita tahu kenal untuk cobain bisnis ini. Ya. Satu, simple. Kita menjadi agent dulu, kita harus produksi. Dapatnya apa? Dapat komisi. Komisinya berapa? Komisinya let's say average across the board 25% sampai 30% tergantung produk. Ya, dapatnya berapa? Dapatnya bisa 2 tahun. Ya, tinggal teman-teman mau bisnis mau jual produk yang mana. Oke. Terus kedua, teman-teman bisa promosi menjadi seorang AAB. Ya, apa AAB? Keistimewaannya sama agent, teman-teman dapat tambahan off riding. Ya. Terus sampai AB dapat off riding. Nanti AB ke AB baru teman-teman dapat satu porsi lagi yang namanya royalty. Royalty itu ibarat kita Honda atau KFC. KFC teman-teman makan satu drumstick di sini, Colonel Sanders yang di Amerika akan dapat berapa persen dari makanan yang teman makan di sini. Itulah bisnis prudensial yang simple tapi langsung dan multiplikasinya gampang. Ya. Terus kedua, building bisnisnya multiplikasi. Maksudnya gampang. Siapa aja bisa ikut. Karena apa? Produknya dasar. Sama. Kayak kita buka restoran. Produknya basic. Setiap orang punya resiko kehidupan. Sama nggak? Setiap orang pasti lapar. Kayak Hardi tadi. Sudah gini-gini. Begitu kena begini. Tuing. Hidup lagi. Sama kalau di sini prudensial. Kalau nggak punya ini orang susah. Begitu, saya dibayarin prudensial, duing, hidup lagi, gitu kan. Jadi gampang ya. Terus kita apa? Kita ada self improvement. Self improvementnya apa? Teman-teman bisa mengajar, teman-teman bisa bicara di sini. Ini latihan terus teman-teman. Ya, tiap kali teman-teman diberi waktu untuk aktualisasi diri, pakai ya. Jadi MC tadi ada Bu Amel sama Pak Aliung ya. Nanti ada pengajar, ya ada pembicara dan sebagainya. Itu apresiasi diri kita, aktualisasi diri. Terus ketiga, reward dan passive income. Ya, rewardnya luar biasa. Yang mau seneng jalan-jalan ada, yang mau duit juga ada. Ya,
Jadi prudential itu seperti kayak apa prasmanan. Teman-teman mau yang apa? Ada yang karnivor makan daging-daging, monggo. Ya, ada yang herbivore yang makannya rumput-rumput, monggo, ya. Loh iya kan herbivora, ini karnivora, betul loh. Kita omnivora. Ada daging, ada sayur. Nah, gitu bisa gitu. Jadi teman-teman all in one package ya. Jadi itu satu, dua. Tadi nggak ada modal. Apa namanya? Sistem prudensial itu ada sistemnya. Sehingga kita siapapun bisa jadi karena apa? Jelas. Ya. Tatanannya jelas. Kalau kita bisnis di luaran sana biasanya coba-coba. Kita punya learning curve ya. Learning curve-nya salah, kita bisa bangkrut. Duitnya oke. Ya. Oke, next. Pak Dek. Oke, ada mentor, ya. Kenapa mentor ini diperlukan? Karena mentor ini orang yang kasih tahu teman-teman. Awas, hati-hati di situ, teman-teman jangan masuk coba ini, karena nanti teman-teman bisa jatuh misalnya. Orang-orang yang memberitahu pit stop yang benar. Jadi kita selalu dikasih tahu, oke, bulan ini kamu lakukan ini, maka kamu dapat ini. Bukan hanya target saja, setiap kali kita melangkah, leader kita kasih tahu. Ya, justru itulah kita harus apresiatif di bisnis konvensional. Boro-boro orang kasih tahu, orang-orang doain Anda, kasih tahu Anda iya, tetapi kasih tahu Anda supaya Anda jatuh. Kan kompetisi, kalau Anda besar, saya pasti kurang market saya. Tapi kalau di sini karena sistemnya itu berantai, saya sebagai leader, Anda mau besar, saya pasti alhamdulillah. Karena apa? Tidak saling sikut-sikutan. Tidak saling menjatuhkan, justru Anda maju, saya juga maju secara naturally. Ya, itulah kehebatan seorang mentor yang ada di Prudential. Terus, apa? Mentor itu akan karena dia sudah tahu melakukan bisnis ini, dia akan tahu pace Anda kayak bagaimana. Contoh Hardi ini jam 1 sudah harus makan siang. Nah, contoh. Ya kan? Maka itu langsung. Ya, nanti saya harus lihat nih, misalnya Bibil. Waduh, Bibil ini sudah mulai tawaf dulu dia, bawa tas, berarti nggak tahan dia, harus lebih cepat kita. Contohnya, ya. Jadi tailor made tahu bagaimana directnya. Jadi Anda sudah dapat mentor dan guru dan orang tua. Karena apa? Dia sayang sama Anda. Nggak mungkin leader Anda terus tahu-tahu hari ini, Di, lu gue kasih makan, besok lu bayar gue ya. Nggak mungkin teman-teman. Dia ikhlas nurturing Anda, ya. Kasih Anda datang, ditelepon kadang-kadang, ya kan, diperhatiin, ya. Jadi teman-teman karena sudah ada pit stop dan caranya, teman-teman mudah nggak? Amati, tiru, modifikasi caranya. Oh, gue tipe-tipenya ketemu orang yang suka makan karnivora, kasih daging. Oh, ini kelinci, suka main-main, kasih wortel. Lah iya dong, meskipun daging mahal, ke kelinci dia nggak mau. Yang mahal adalah wortel, main-main, silakan main-main dengan kelinci. Kalau Anda mau peternakan kelinci, ya. Ada yang mau peternakan apa? Misalnya binatang buas, harimau, panther atau apa, jangan dekat-dekat. Lu kasih tahu ini daging ya. Lu mau daging apa nih? Wagyu, apa mah kalau aku bilang? Empal. Mau tipe apa nih? Kalau ini harimau Sumatera, empal cukup. Ya. Tapi kalau harimau Siberia, nggak bisa empal. Sakit dia giginya. Ya kan? Harus yang empuk-empuk. Kasih yang wagyu. Gitu loh. Jadi kita harus sesuaikan. Kita mau beternak apa? Ya. Kalau Pak Andi senengnya lele, Pak. Sukanya makan pelet, Pak. Coba lihat Bapak, lihat belakang. Itu semua isinya pelet, Pak. Pak Andi ya. Jadi itu teman-teman, itulah fungsinya mentor ya. Oke, next. Oke. Duplikasi di sini itu mudah ya.
Karena apa? Di sini kita bisa menduplikasikan. Siapa aja, background ibu rumah tangga bisa, anak milenial bisa, profesional kayak saya, businessman juga bisa. Karena apa? Karena apa? Di sini bisnisnya itu langsung, ya. Kita merekrut orang, ya, kita kasih tahu caranya, orang akan niru nggak? Kira-kira pasti akan niru. Apalagi kalau kita berikan contoh yang baik. Ayo kita punya prestasi. Lah, andanya punya prestasi nggak? Itu pentingnya kenapa leader selalu kasih, ayo fokus sama bisnis ini. Dapetin kontes-kontes kecil agency. Contoh kontes mingguan, dapat serat cepek, pego. Dapetin itu dulu. Nanti dapetin kontes bulanan. Dapat 500.000, 700.000. Dapetin itu. Nanti tahu-tahu teman-teman dapat ke Bali misalnya. Nah itu percontohan. Sehingga apa? Diharapkan orangnya bisa menduplikasi apa yang Anda lakukan. Oke. Terus apalagi di sini? Nah, tidak ada batasan geografi. Ini yang paling penting. Di bisnis tertentu, apalagi bisnis franchise, itu biasanya ada geografi, teman-teman. Adik saya punya franchise Saribundo, ya. Itu nggak gampang, teman-teman. Kalau dia sudah punya franchise di radio, itu radiusnya harus 10 kilo, baru buka lagi. Misalnya ada orang yang saya punya, Pak, di Ahmad Dahlan, kurang dari 10 kilo, boleh nggak? Nggak dikasih. Karena kalau nggak dia marah. Franchise ini, loh Pak, itu kan market saya. Kalau kita ada problem nggak? Enggak. Contoh, saya ada orang Depok nih, Bibil sama Bror. Di sini ada yang orang Depok lagi nggak sini? Nah nih, Salsabila direkrutin. Harapan Indah, kurang banyak nih. Satu gereja. Bisa nggak? Bisa. Bayangin, tidak ada. Oh, ini gereja HKBP Pejuang sudah ada. Nggak boleh di sini, situ. Nggak bisa begitu di sini. Bebas-bebas saja. Ini Sintua, ini mertua. Bisa. Nggak ada masalah di sini. Loh iya maksudnya kan ini Sintuanya, ini mertuanya. Boleh. Itu bebas. Jadi di sini itu bebas sekali. Karena apa? Karena masyarakat di Indonesia itu literasinya masih kecil dan jumlah penduduknya besar, ya. Ibarat kalau kita itu sekarang teman-teman, literasi rate kita itu sekarang sekitar 30%. Malaysia aja sudah 66%. Jangan bicara Singapura yang 98%. Jadi sangat luas. Belum lagi kelas menengah kita, ya. Kelas menengah kita ini sekarang agak mengecil dikit. Ikatkan tali pinggang, ya, mengecil dikit. Tapi bisa kendor lagi nggak? Bisa gendut lagi nggak? Bisa. Ekonomi kita bagus, orang yang akan kerja akan lebih banyak, ya. Itu tempat kita untuk menduplikasi, ya. Oke. Apa lagi? Next. Nah, big market, ya. Saya bilang big market tadi tergantung dari apa? Jumlah penduduk kita. Orang-orang tuh ngiler loh teman-teman ngelihat Indonesia ini. Jumlah penduduknya, jumlah kategori penduduk yang masih efektivitas bonus demografi. Artinya orang-orang yang usianya 24 sampai 40 tahun itu sangat besar di Indonesia. Ya teman-teman, kita bicara nggak usah di Indonesia, di Singapura. Di Singapura itu populasinya decline teman-teman. Tahu kenapa? Karena jumlah orang tuanya lebih banyak daripada anak mudanya. Gitu loh. Jadi bagaimana mau menjual asuransi yang sudah semua orang punya literasinya 90%, jumlah kelahirannya minus. Kalau kita, nempel sedikit langsung twing gitu. Twing gitu. Banyak teman-teman di sini. Udah kayak penguin kita. Cepet gitu. Multiplikasi mah nggak ada lawan sama Indonesia. Ya. Sentuh sedikit twing gitu. Ya. Jadi itu. Nah, ketiga, kita juga sekarang mulai aware generasi milenial, generasi ini apa? Jangan kita menjadikan diri kita menjadi sandwich generation. Ya. Maksudnya apa? Kita harus take care bapak ibu kita dan kita harus men-take care anak kita. Jadi kita cemet, teman-teman. Nah, makanya di sini penyetan tuh laku. Karena masyarakat Indonesia itu sudah terus-menerus terpenyet-penyet gitu loh teman-teman. Makanya teman-teman pasti suka penyetan doh. Suka. Karena Indonesia
itu mengalami semua. Maka kita suka hal-hal yang berbau penyetan ya, karena diri kita dipenyet juga ya. Atas kurang, bawah baru piung ada lagi ya. Oke. Ketiga yang paling penting adalah Prudential sekarang itu answering produknya luar biasa banyak ya. Mau yang murah meriah cihuy ada PKKS. Mau yang agak kerenan dikit ada mahalan dikit ada PCA ya. Mau yang luar biasa udah bengek ya tapi bisa punya proteksi juga PSP, pancaran sinar Petromax namanya. Ada semua. Jadi selalu always understanding, listening and delivery. Nah, gitu. Itu hal-hal yang teman-teman harus syukuri bisa join di Prudential ya. Nah, mungkin yang 67 Bu Nadini ya. Ayo Mama sharing dulu ya. Oke, nah ini ya, nih teman-teman ada di sini semua ya. Kurang lebih ya tim kita. Nah, saya mau kasih tentang sedikit mindset teman-teman mengenai responsif dan reaktif ya. Terkadang di dalam, ini nggak lama ya, ini udah pada kelaparan 1:30. Wow. Sebenarnya banyak ya, cuman ini singkat. Videonya ada bagus banget. Responsif dan reaktif itu gini, terkadang kita melihat suatu keadaan apapun itu, kebanyakan itu kita lebih ke reaktifnya, reaktif dibandingkan responsif ya. Dalam arti misalnya gini loh teman-teman, kita misalnya di jalan ada ya, kalau saya karena sama Pak Indra ya macet. Dulu saya menanggap, ini kita cerita supaya teman-teman tahu nih dalam menghadapi nasabah ya kan, dalam menghadapi kita prospek orang, kita ngajakin orang ke bisnis, apapun responnya dia jangan kita jadi kayak jadi kayak kita baper, kita ribet, jadi kita yang rugi, dianya oke-oke aja lah, kita jadi yang rugi ngapain gitu kan. Nah jadi kayak contoh nih, hal yang simpel, saya sama Pak Indra lagi di jalan. Dulu kalau namanya macet-macet nih kan dia ngoceh-ngoceh nih orangnya. Berarti apa tuh? Reaktif ya? Sama katanya Yung, katanya. Kan ngoceh-ngoceh. Nah dulu buat saya tuh mengganggu banget dan membuat saya jadi sakit perut. Ya kan? Terus yang rugi siapa? Saya kan? Terus saya rubah pikiran saya. Gimana caranya dia ngoceh-ngoceh gue kagak mau denger. Gue gak mau sakit perut. Gue mau happy. Jadi terserah lah dia mau ngoceh. Ya udah gue cuekin, bodo amat. Gue main gue main handphone kayak ngapain kayak terserah deh gitu. Tapi itu berhasil teman-teman. Karena itu balik lagi mengelola pikiran kita kan. Kalau enggak kan asli loh, aku bisa sakit perut, bisa stres di jalan. Buset gila, gue ngapain ya kayak gini. Enggak terlalu, masih tapi enggak terlalu, cuman mulutnya, ya kan. Nah karena sekarang sama supir nih, supir gue juga seneng nanggepin, ya kan. Nah, berdua lah mereka, ya kan. Jadi gue bilang, duh kamu tuh emang ya, gue bilang gitu, semakin ditangkepin semakin seneng. Karena semakin dicuekin kan dia ngerasa nggak ada yang nanggepin. Ya kayak gitu sih teman-teman. Jadi ya kayak gitu tuh gue bilang, ya itulah kita di bisnis ini juga sama. Ketemu nasabah nih, gak mau dia, ya udah sih jangan kita ngejelekin dia, jangan kita bilang dia macem-macem, ya udah cari lagi aja yang lain. Kalau enggak kan kita pusing sendiri. Itu kan kita nggak bisa kontrol, yang bisa kontrol siapa sih? Diri kita sendiri loh. Makanya hak di luar sana, makanya kenapa tadi kan dibilang ya, orang banyak sekarang asam lambung, itu semua cuma pikiran. Ya, dulu saya suka asam lambung tuh zaman dulu tuh SMA tuh kalau mau ujian, kuliah tuh kalau mau ujian tuh, ya stres tuh. Iya itu makanya gue bilang sakit perutnya karena asam lambung, ya kan? Kan gue nggak suka gitu kan, jadi asam lambung lah, kan rugi. Yang asam lambung nih ya gue rasanya kebalik. Jadi how to respon yang baik terhadap semua keadaan. Sebenarnya ada videonya bagus banget, nanti saya ya karena kelamaan. Itu bagus banget ya. Jadi setiap kejadian itu apapun
ternyata respon kita yang bikin semua alam semesta kita tuh jadi nggak enak kalau respon kita negatif gitu kan, apapun itu ya. Contoh misalnya nasabah ngoceh-ngoceh nih, marah-marah, banyak nggak nasabah saya ngoceh-ngoceh? Banyak teman-teman, dia aja nggak tahu. Kalau dia tahu juga ribut, ya kan? Ada nih, ya misalnya, ya, tapi kalau kayak si Iksan mah kamu udah tahu lah ya, dia kan, nah nasabah nih ngoceh-ngoceh, biarin aja. Gue sih udah bodo amat. Ini nasabah emang udah gini ya, rawat jalan darurat kecelakaan. Dia ngambil, udah turun premi, pakai yang apa namanya tuh? Prime Saver, ya kan? Kalau rawat inap dia nggak mau karena ada Prime Saver, ya kan? Makanya lah mau Pak masuk rawat jalan darurat kecelakaan gitu kan. Ya udah, ngoceh. Gue sih udah nggak peduli. Asli loh. Jadi teman-teman ngapain sih, orang emang udah sesuai ketentuan. Lah kan emang udah sesuai ketentuannya. Terus rawat jalan darurat kecelakaannya itu bisa di cover rawat jalannya kalau 30 hari. Ya kan? Ngoceh lagi. Emang kalau masih belum sembuh nggak bisa juga kan, ini ya makanya rawat inap. Lu kan nggak mau rawat inap karena lu nggak mau bayar 5 juta kan, gue gituin aja. Bener nggak teman-teman? Abis itu dia bilang ya nggak gitu juga sih sebenarnya, langsung gitu kan ya. Emang nasabah harus digituin karena apa? Udah sesuai aturan ketentuannya. Abis ngoceh lu biarin aja, gue diemin aja dia ngoceh apa segala macam. Tapi dibayarin juga gitu. Tapi baik orangnya gitu. Cuman emang suka kalau lagi ngoceh aja gitu. Kesel aja gitu, hitung-hitungan apa segala macam. Terus kemarin anaknya yang padel itu kan mau dirawat inap, mau rawat operasi gitu kan. Tapi ragu-ragu gitu karena anaknya mau lamaran apa segala macam. Gitu dia bilang ya udah deh nanti dulu, enggak, gue sih walaupun dibayarin asuransi tetap aja sih ya operasi kalau nggak penting-penting banget, ya udah terserah gitu kan ya. Semuanya gimana, cuma maksud gue gini loh teman-teman, dalam menghadapi nasabah pun kalau sudah sesuai syarat ketentuan jangan pusing. Itu udah, kalau udah sesuai syarat ketentuan terus jangan kita jadi marah-marahin Prudential gitu loh. Ingat, Prudential itu adalah mangkok nasi kita. Kalau ibaratnya kita jelek-jelekin perusahaan kita, berarti kita kayak apa sih, ngeludah sama makanan kita sendiri loh. Ya, itu mengenai responsif. Ya, apapun itu. Jadi menurut saya, kalaupun sampai ada yang nggak bener nih, contoh, nih kan saya dulu ngomong nih, nilai tunai dulu 10 tahun bayar premi ada kembali, benar ya? Yang salah siapa sih? Kita loh sebenarnya. Dulu agent, kita diajarinnya begitu memang, gitu loh. Jadi memang ya emang ada salahnya pengajaran, bukan Prudential dulu yang kayak gitu ngajarinnya. Sebenarnya di agensi kita yang ngajarin begitu. Karena di Prudential katanya memang dulu trainingnya nggak ada begitu. Mereka ngomongin tentang biaya asuransi. Cuman zaman dulu kita itu tidak pernah training di Prudential, benar nggak? Selalu di kantor KPM gitu loh ya. Jadi maksud saya itu jadi hal-hal kayak gitu teman-teman harus hati-hati dengan respon apapun keadaannya itu. Ya, jadi ingat ya, respon apapun, mau di dalam kehidupan sehari-hari, mau di dalam bisnis, misal nih, yakuza di rumah, ya kan? Pada ngoceh, lu jangan pusing, ya kan? Ya, jangan pusing gitu kan, kok yakuzanya banyak katanya gitu kan. Jangan pusing gitu kan, yang penting lu udah tahu tujuan lu mau apa, udah doain aja. Nah kembali, setiap orang yang memang punya negatif sama kita atau apapun itu, doain aja yang terbaik buat dia. Ya, kita nggak usah pusing. Ya ingat, jangan kita nggak perlu validasi dia, kita nggak perlu pendapat dia. Ya kita jalani hidup kita sendiri. Ya udah, masalahnya dia di dia. Kalau enggak, nanti masalahnya yang harusnya di dia, jadi masalahnya di kita. Rugi nggak kita? Rugi, ya kan? Oke, nah. Terus next dek. Nah nih ya, ini sedikit aja nih ya kata-kata mutiara ya. Prinsip terima kasih, banyak memberi banyak rezeki. Jadi teman-teman nih ada videonya ya, Abu Marlo namanya, nanti saya kirim juga ya. Jadi prinsipnya itu adalah kita terima ya kita kasih gitu loh. Makanya namanya terima kasih ya. Dan gak pernah tuh ada cerita kita akan kekurangan di dalam hidup kalau kita banyak ngasih, gak ada. Yang ada kita berkelimpahan dengan kita banyak ngasih, atau bahkan kita berkekurangan karena kita nggak banyak ngasih gitu loh teman-teman. Ya, dalam bisnis ini tuh benar-benar sangat berkesinambungan. Kenapa? Karena kalau kita sebagai karyawan kerja di luaran sana dapat gaji setiap bulan, ada masalah apapun tetap nggak dapat gaji. Kalau di bisnis ini tuh semua berpengaruh karena kita ketemu orang tapi lagi moodnya nggak enak apa segala macam, langsung tuh semua energinya nggak enak.
nasabah yang tadinya mau ngambil sama kita bisa nggak jadi. Gara-gara energi kita. Bukan karena kita nggak bisa jelasin, bukan karena kita memang nasabahnya nggak mampu atau apa, tapi bisa jadi karena energi kita juga. Ya, jadi memang harus jaga energi kita. Ya. Nah, terus apalagi nih? Nah, kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Bersyukur dalam keadaan senang wajar ya. Tapi begitu bersyukur dalam keadaan tidak baik-baik aja, itu bisa nggak teman-teman? Udah pernah belum lewatin? Mungkin kalau udah yang senior-senior mah udah ya. Tapi ini yang misalnya kakak Keisha, udah mungkin kakak siapa misalnya ada nggak? Atau misalnya dalam keadaan yang nggak enak tapi bersyukur. Bukan malah marah-marah tapi bersyukur. Pernah nggak merasakan itu? Nah, kalau sudah melewati itu ya berarti udah aman gitu. Jadi bersyukur bukan sesuatu yang harus selalu enak loh gitu. Justru dalam keadaan yang nggak enak kita bisa nggak bersyukur, itu ujiannya ya. Nah, di bisnis ini sangat-sangat relate ya. Nah, ini teman-teman ya, nih teman-teman harus benar-benar tanamkan ini. Maka ini satu-satu nih ya. Nah ya, satu-satu. Nah, karena kebanyakan orang itu suka lupa ini. Ya, harus ingat selalu akan kebaikan orang lain kepada kita. Harus selalu ingat. Ya, tetapi teman-teman ya, lupakan kebaikan yang udah pernah kita berikan kepada orang. Ini kebalik. Yang diingat kebaikan kita aja sama dia. Iya kan? Yang orang lain pernah baik nggak pernah diingat. Dilupain, tapi yang diingat cuman yang kita aja. Nah, itu teman-teman dibalik. Justru kita harus selalu ingat kebaikan orang lain kepada kita. Ya, makanya saya tuh selalu ingat, maksudnya kebaikan saudara-saudara dulu ya, maksudnya dari ayah atau dari mama atau dari siapapun, dari keluarga Pak Indra atau apapun gitu ya. Kebaikan-kebaikan mereka itu yang berhubungan dengan keluarga kami itu selalu aku ingat gitu ya. Bahkan waktu kita kecil gitu ya, hal kecil aja, angpau lebaran saya dapat selalu paling gede misalnya dari si tante ini, itu selalu ingat sampai sekarang gitu loh. Ya nggak sih, yang kayak gitu-gitu loh, hal-hal kecil ya. Nah, itu teman-teman harus ingat. Lupain sama hal, kadang-kadang kita udah lupa apa yang udah kita pernah kasih. Ini prinsip banget teman-teman ya, supaya kita hidupnya lebih tenang, nggak kayak pamrih jadinya, nggak ribet-ribet sendiri gitu kan. Oke, terus nah video juga kayak kelamaan, nanti ntar saya kirim aja ya. Jadi kita harus tetap maju terus. Cuman ingat teman-teman ya, yang membuat kita bisa jalan terus itu karena habits, bukan karena motivasi. Namanya motivasi pasti naik turun, tapi yang bikin kita bisa maju terus naik ke atas itu karena habit kita terus menerus ya. Itu yang perlu. Makanya kenapa habit kita untuk prospek setiap hari itu kenapa? Karena tujuannya emang buat kita maju terus gitu. Kalau motivasi mah naik turun teman-teman gitu ya. Ada sih tapi udah nah, so saya mau ngomong tentang waktu ya, kayak Kosinsin ya. Nggak tahu masuk nggak nih Kosinsin ya, kan ketemu nih sama ibunya Kosinsin, lucu banget ya. Aduh lucu banget ibunya Kosinsin ya, umurnya berapa 80-an ya, tapi sanguin banget kayak Kosinsin lah pokoknya gitu kan. Ngobrol gitu ya, dia cerita minggu lalu hari Selasa merayakan 58 tahun anniversary-nya. Tahu-tahu hari Minggu Akong itu jatuh. Artinya apa sih teman-teman? Gak ada yang pernah tahu kapan itu akan kejadian. Iya kan? Itu kayaknya dia sedih sih gitu ya. Karena ceritanya terus ngasih lihat fotonya gitu kan. Duh lucu banget sih emang itu si Oma itu pokoknya. Jadi artinya apa? Gak pernah tahu. Makanya waktu tuh sesuatu yang crucial. Waktu itu berharga. Jangan disia-siakan. Jangan kayak hari ini nggak ada prospek, nggak apa-apa, minggu depan lagi, besok lagi, nggak bisa teman-teman. Karena apa kayak gini, Kosinsin kan harus menjaga bapaknya dong, harus itu, ya nggak bisa enggak, namanya orang tua jatuh terus keadaannya juga seperti itu gitu kan. Kayak aku kirim juga waktu Pak Indra bapaknya sakit kan di apartemen gitu kan, ya dalam keadaan kayak gitu ya kita maksimalkan waktunya gitu kan, gimana caranya. Tapi bayangin nggak kalau kita belum apa-apa, terus kita tiba-tiba harus jaga gitu loh. Paham nggak teman-teman? Makanya kita harus
cepet berhasil gitu loh di bisnis ini, supaya amit-amit kalau kita ada kayak contoh Pak Juli, jaga 1 tahun istri nggak maksimal kerjain bisnis ini, tapi bisnis ini bisa jalan. Makanya saya bilang untung udah AB. Makanya secepatnya teman agent jadi AB jadi AB, tujuannya itu loh teman-teman. Ya waktu itu berjalan terus, jadi yang muda-muda juga secepatnya. Nggak usah lama-lama, nanti aja lah gue masih muda. Enggak teman-teman, secepatnya gitu ya. Nah ini saya mau cerita aja bagaimana waktu itu cepat ya, berlalu nih cepat aja. Nah ini waktu saya pergi ya, ayah saya aja sekarang udah nggak ada ya. Tapi alhamdulillah masih bisa pergi bareng-bareng. Waktu itu aku ajak ke Jepang sama extend trip ke Korea. Ya itu pun juga cepet banget kejadian, abis ada acara kawinan di Bali tiba-tiba jatuh. Ya nggak pernah tahu, tapi alhamdulillahnya udah sempat hadir di acara grand openingnya In Company, udah bikinin lagunya In Company, jadi emang alhamdulillah luar biasa ya. Masih diberikan kesempatan-kesempatan yang baik lah gitu ya. Nah tapi ya itu waktu lagi ya, ayahnya Pak Indra juga 2023 meninggal ya kan. Ini kita ajak ke Budapest ya. Nah teman-teman, di bisnis ini kita bisa ajak keluarga kita. Ya, walaupun di luaran sana bisa sih, ya bayar sendiri bisa. Cuma beda, kalau di bisnis ini kan dibayarin sama Prudential. Yang uang kita ya bisa buat yang lain, kan gitu aja teman-teman ya. Nah ini ya lihat tuh gandengan, mesra banget loh, ya kan. Gandengan pergi ke Jepang gitu, happy banget gitu ya. Jadi emang itulah orang tua kita gitu ya teman-teman, harus memberikan yang terbaik lah untuk mereka. Ya kan, happy banget. Nah terus udah gitu, nah ini anak saya 2005, bayangin teman-teman ya. Sekarang mungkin mereka sudah pada besar-besar, makanya saya mau bilangin tentang 2005 ke 2023, 18 tahun kemudian tuh perbedaannya sangat-sangat jauh ya. Jadi ini waktu itu sangat-sangat cepat teman-teman ya. Pergunakanlah waktu sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya lah kita berhasil di bisnis ini. Gitu, yang bagi teman-teman yang sudah memang fokus ada di bisnis ini gitu ya. Dan saya juga bilang waktu itu sama agent-agent, Dek nggak bisa ya. Nah ini juga sama teman-teman ya, ini kurang lebihnya aja, cepat aja. Terus saya bilang secepat-cepatnya di bisnis ini, secepat-cepatnya lah kita berinvestasi melalui hasil dari bisnis ini teman-teman ya, supaya kita bisa menikmati gitu loh. Ya makanya jangan ditunda-tunda, jangan sampai kelamaan. Dari wisuda SMA jadi wisuda kuliah S1, alhamdulillah secepat itu waktu. Ini bener-bener kayak waktu cepet banget teman. Dari seucrit gini sampai sekarang kayak begini gitu loh teman. Ya kan, coba lihat nih, seucrit gini terusnya SMA, ini sekarang gitu ya, tahun lalu. Jadi sebegitu cepatnya teman-teman anak-anak itu bertumbuh ya. Semuanya kan perlu duit, perlu uang. Ya, yang nggak punya, yang belum punya anak secepat-cepatnya ini teman-teman berhasil, bukan secepat-cepatnya punya anak Pak Indra. Abran langsung ketawa gitu ya. Jadi saya rasa itu aja teman-teman, ini luar biasa tadi karena MC-nya menurut saya hari ini all out ya. Amel dan Alium tuh all out ya. Tadi saya dengar benar-benar ngejelasin secara detail. Kita nggak ada plakat-plakatan karena dari saya untuk saya nanti bingung tulisan bawahnya siapa. Jadi nggak ada teman-teman. Thank you buat semuanya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi buat semuanya. Tetap semangat. See you on top. Kasih plus buat Pak Indra dan Bu Nadine. Tunggu sebentar.